Jadi di antara masyarakat itu ada yang percaya adanya COVID, ada yang tidak percaya adanya COVID. Yang percaya itu dia mau atau bahkan ingin diverifikasi atau di swab atau di apapun ya, untuk memperjelas dia terpapar apa tidak. Sementara yang tidak percaya kepada COVID itu tidak mau disentuh oleh nakes. Mau dites tidak mau di apapun tidak mau, pokoknya dia menghindari semua upaya-upaya teknis kesehatan dari pemerintah atau dari semua lembaga-lembaga kesehatan itu ya. Karena takut di-COVID-kan, bahasanya kan gitu. Takut di-COVID-kan. Kalau orang takut di-COVID-kan, sebenarnya kan dia percaya pada COVID kan, karena ada kata takut di-COVID-kan kan gitu. Tetapi yang ingin saya omongkan tuh, kita jangan sampai berpikir seperti dunia berabad-abad ini berpikir. Jadi gini, ada iblis, ada dajjal, ada setan, ya ada Ya'juj Ma'juj. Itu kan dipertentangkan sama Tuhan. Jadi ada kekuasaan Tuhan, ada kekuasaan iblis kan gitu kan. Devil, evil itu ya. Nah seolah-olah iblis itu bukan ciptaan Tuhan. Kan gitu kan. Jadi terus ada duel antara Nabi Isa melawan iblis misalnya gitu. Jadi itu ada pengandaian dalam pikiran manusia di dunia seolah-olah ada dua Tuhan, yang satu penyayang, yang satu perusak, yang satu pengasih, yang satu penghancur. Terus dua Tuhan itu bertengkar di dalam kehidupan manusia. Jadi ada yang menghancurkan, ada yang menyayangi dan membangun dan seterusnya. Nah, COVID ini juga bisa mempelesetkan orang untuk menganggap bahwa COVID itu adalah sesuatu yang berasal dari luar kekuasaan Tuhan. Gitu kan. Jadi ada dikotomi, ini Allah, ini COVID. Terus karena kita diserang COVID, terus kita berlindung kepada Allah gitu ya. Bahkan posisinya tidak dikotomis, tidak seperti pengkutupan, tapi kan begini. Allah, manusia, ada COVID, ada macam-macam, ikan tetap sumbernya dan pelaku utamanya atau maha subjeknya adalah Allah gitu kan. Jadi Allah jangan dipertandingkan melawan COVID. Kita terancam oleh COVID atau virus atau apapun yang lainnya yang membahayakan hidup kita, terus kita berlindung kepada Tuhan, terus karena kita sudah berlindung kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menang melawan COVID. Padahal kan posisinya enggak gitu, bukan Tuhan sedang duel lawan COVID. Ya. Yang terjadi adalah, kalau di maknya kan kita kenal Tuhan itu, semua kejadian di dunia ini kan punya 4 kemungkinan. Satu, diperintah memang oleh Tuhan, ditentukan memang dipastikan oleh Tuhan. Misalnya gravitasi gitu ya, atau pohon tumbuh, manusia dan binatang memuai, binatang bisa bergerak, angin tergantung kepada kekosongan ruang dan seterusnya, terus banjir juga tergantung kepada peta tanah dan gravitasi gitu ya. Terus ini perintah, berarti perintah. Matahari terbit pagi-pagi itu perintah Tuhan. Terus ada yang bukan perintah tapi diizinkan. Jadi ada kehendak yang diperintahkan, ada kejadian yang diizinkan. Jadi Tuhan tidak merintah, Tuhan tidak menghendaki, tapi terjadi di manusia. Misalnya kita mencuri kan bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan membiarkan saja karena Dia mengizinkan. Terus ada lagi klausul yang ketiga, yaitu Tuhan membiarkan. Nah, kenapa Tuhan membiarkan? Kan ini urusannya sama bergaulnya manusia dengan Tuhan. Ada yang manusia yang ditolong, ada yang tidak ditolong, ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Nah, kita berada pada seluruh peta kemungkinan seperti itu. Maka kalau sekarang kita mencari di mana tempat kita di antara semua konstelasi tadi itu, adalah bahwa COVID ini harus kita anggap sebagai bagian dari kejadian di dunia yang Tuhan membiarkan atau minimum atau mungkin malah mengizinkan. Jadi kalau kita takut kepada COVID, ya seharusnya takutnya kan urusannya kepada Tuhan. Jadi kan urusannya Tuhan melindungi apa tidak kan gitu. Maka kita terus memakai takwa dan tawakal itu menuju Tuhan supaya kita terlindung dari COVID. Tapi COVID ini sendiri kan tidak seperti iblis yang seolah sakti Mondraguna, kita tidak mampu melawannya kan gitu. Nah, jadi kalau kita tidak mengakui COVID, kan tidak ada resikonya. Tapi kalau kita tidak mengakui Tuhan, kan ada resiko yang baik dan ada resiko yang buruk. Kalau misalnya kita tidak mengakui Tuhan,
kan kita nanti ternyata kok ada Tuhan, maka kita punya dua kemungkinan, kita masuk neraka apa masuk surga gitu ya. Tapi kalau COVID kan enggak. Kalau COVID kan kita percaya atau tidak percaya, kita tetap berada di dalam lingkungan di mana COVID itu ada gitu ya. Meskipun kita tidak percaya gitu ya. Jadi saya kira yang ingin saya kemukakan adalah bahwa kita itu harus punya presisi di dalam melihat bahwa COVID itu bukan lawannya Tuhan, bukan pesaingnya Tuhan, tapi COVID itu bagian dari kehendak Tuhan atau bagian dari pembiaran Tuhan atas manusia ya. Yang mungkin salah satu sebabnya adalah karena manusia sendiri. Artinya kita sendiri melakukan malpraktek kehidupan, kita melakukan mismanagement, misakidah, macam-macam, misfikiran, kita melakukan kekhilafan berpikir, kita melakukan perselingkuhan hati dan seterusnya. Itu membuat Tuhan membiarkan ketika kita sendiri itu menciptakan penyakit, Tuhan membiarkan bisa aja. Maka sekarang memang kita harus kembali kepada takwa dan tawakal di dalam bentuk yang sudah saya jelaskan di sesi-sesi kemarin itu.